Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pelajar, siswa, siswi SMK, SMA sederajat dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, suatu kesyukuran sekali kita masih diberi oleh Allah kesempatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yang dalam hal ini adalah pesantren Ramadan atau pondok Ramadan, yang pada kali ini akan kita laksanakan secara virtual, secara daring, karena kondisi pandemi saat ini. Nah, tanpa mengurangi kesakralan dan kebermanfaatan pondok Ramadan ini bagi kita semuanya, kami telah menyusun sedemikian rupa pondok Ramadan ini menjadi beberapa tema dan kegiatan yang nanti dapat menjadi penilaian sekaligus masukan bagi anak-anak sekalian. Jadi diharapkan dari pondok Ramadan ini anak-anak sekalian mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dan juga mendapatkan hasil penilaian dari kegiatan yang kita laksanakan secara virtual ini. Nah, insya Allah kita akan membahas 8 tema, yang mana tema pertama ini adalah Marhaban ya Ramadan. Jadi kita akan membahas tema yang pertama, tema menyambut bulan suci yang penuh berkah. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita fahami bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, yang di dalamnya amalan-amalan akan dilipat gandakan pahalanya dari Allah Ta'ala. Dan amalan utama di bulan ini, yakni puasa Ramadan, merupakan satu-satunya ibadah yang Allah sendiri menyatakan ibadah ini sebagai ibadah yang spesial, karena dia berbeda dari semua jenis ibadah, di mana semua jenis ibadah itu adalah untuk pelakunya sendiri, tetapi puasa ini Allah mengatakan bahwa puasa ini adalah untukku. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, qala Allahu kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, semua amal manusia adalah milik mereka kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku, aku yang akan membalasnya sendiri. Dalam banyak hadis dinyatakan bahwa Allah mengatakan demikian karena memang kita berlapar-lapar, berhaus dahaga ini demi mendapatkan keridhaan Allah, maka Allah pun akan membalas ibadah puasa ini secara spesial, yakni ketentuannya Allah rahasiakan dan Allah akan membalasnya secara sendiri. Jadi artinya Allah tidak memberitahukan pahala sebagaimana pahala-pahala amalan lainnya, tetapi untuk puasa ini dirahasiakan karena Allah menginginkan membalasnya sendiri. Baik, anak-anak sekalian, karena pentingnya bulan Ramadan ini, maka kita perlu menyiapkan diri sejak bulan Sya'ban, yakni 1 bulan sebelumnya, dan bila perlu 1 bulan sebelumnya lagi, yakni bulan Rajab. Biasanya kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami, umur kami di bulan Ramadan. Itu yang sering kita baca dalam 2 bulan sebelum Ramadan, yakni bulan Sya'ban, dan bulan sebelumnya lagi yakni bulan Rajab. Dalam banyak
riwayat dari para ulama bahwa bulan Sya'ban adalah bulan persiapan menjelang Ramadan. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, beliau menyatakan ketika Sya'ban seperti mukaddimah, pendahuluan bagi Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu adalah seperti pendahuluan sebelum Ramadan. Maka disyariatkan di bulan Sya'ban hal-hal yang disyariatkan di bulan Ramadan seperti puasa, baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan amalan-amalan ibadah lainnya. Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah wajibkan puasa Ramadan. Pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa kita saat ini memasuki bulan Ramadan ini diwajibkan bagi kita berpuasa, dan Allah menjanjikan melalui Rasulnya akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan menutup rapat-rapat pintu neraka hingga setan-setan dibelenggu. Dan Allah merahasiakan suatu malam yang malam istimewa, lebih baik daripada 1000 bulan dalam bulan ini, yakni malam Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian, namun demikian Ramadan ini, sebagaimana kesepakatan dari para ulama, ijma' ulama, bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti ketetapan atau isbat dari pemerintah. Dalam beberapa riwayat dari para ulama, salah satunya dari Sa'ad bin Abdullah At-Tusturi, berkata, patuhilah pemerintah dalam 7 hal. Yang pertama, pemberlakuan mata uang, ukuran timbangan, hukum haji, salat Jumat, dan 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, serta jihad. Di dalam rangkaian Idul Fitri dan Idul Adha, di situ ada Ramadan, di mana awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan, yakni awal bulan Syawal atau Idul Fitri, merupakan ketetapan pemerintah yang setiap warga negara dimanapun dia tinggal berkewajiban menurut para ulama untuk mematuhinya. Apabila kita tinggal di Indonesia, maka kita patuh terhadap keputusan pemerintah Indonesia. Apabila kita tinggal di negeri yang lain, maka kita patuh kepada keputusan pemerintah di negeri tersebut. Itu saya kira keluasan dari agama Islam, di mana kita wajib untuk memberi manfaat dan menjadi warga negara yang baik sehingga produktif bagi negara, bangsa, dan juga agama kita sendiri. Anak-anakku sekalian, ada doa yang mustajab yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan bahwa ada doa yang mustajab yang seyogyanya dimanfaatkan betul oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Rasulullah menyatakan, "Thalathatun la yuraddu du'a'uhum al-imamul 'adil was-sha'imu hatta yuftir wa da'watul mazlum." Rasulullah menyatakan ada 3 orang yang tidak ditolak doanya, yakni imam yang adil, orang yang puasa sampai ia berbuka. Jadi sepanjang siang itu doa dia adalah doa yang makbul. Kemudian yang ketiga, yakni doanya orang-orang yang dianiaya atau yang dizalimi. Nah, ini juga ada riwayat dari Rasulullah SAW apabila menyambut Ramadan. Thumma yaqulu Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wal afiyah al mujallalah wa difa'il asqam wal auni ala salati was siyami wa tilawatil Quran. Yang artinya, pertemukanlah bulan ini dengan kami dengan keadaan aman,
iman, keselamatan, Islam, sehat yang prima, kebal dari penyakit, dan pertolongan untuk salat, puasa, dan membaca Al-Quran. Jadi anak-anak sekalian, kondisi aman itu merupakan salah satu yang didoakan oleh Rasulullah pertama kali sebelum iman, bahkan sebelum Islam dan keselamatan. Karena dengan keamanan kita bisa menjalankan puasa, salat, dan ibadah-ibadah lainnya dengan tenang, dengan khusyuk. Tanpa rasa aman, maka semua itu menjadi tidak berarti. Sebagaimana yang kita rasakan pada tahun yang lalu, di masa awal pandemi, kita tidak pergi ke masjid, kita tidak tarawih, kita juga bahkan tidak sholat Jumat. Karena saat itu dunia, tidak hanya Indonesia, sedang panas sekali, dilanda wabah pandemi COVID-19 ini yang menuntut pemerintah di semua negara, tidak terkecuali Indonesia, Saudi Arabia, ataupun negara-negara Islam yang lainnya, untuk kemudian membatasi pelaksanaan ibadah, termasuk pelaksanaan ibadah di tempat-tempat ibadah seperti di musola masjid ataupun sampai dengan Masjidil Haram. Semuanya ditutup, sehingga biasanya azan itu disisipi dengan kalimat as-salatu fi buyutikum, begitu. Jadi as-salatu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dalam kondisi tertentu memang biasanya seruan adzan berbunyi demikian, sebagaimana yang kita alami pada tahun 2020 yang lalu, di mana pemerintah kita sedang membatasi pelaksanaan ibadah di tempat-tempat ibadah. Baik anak-anak sekalian, ada banyak sekali amalan ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan yang mulia dan penuh berkah ini. Misalnya, yang paling utama tentu adalah puasa itu sendiri, karena bulan Ramadan adalah bulan puasa. Kemudian di situ ada amalan-amalan yang lain yang bisa kita laksanakan, misalnya i'tikaf. I'tikaf adalah merupakan amalan yang kita niatkan dengan berdiam diri di masjid, yang selama kita berniat untuk beriktikaf dalam kondisi yang suci dari najis dan hadas, insya Allah kita terhitung sebagaimana orang yang sedang sholat. Artinya iktikaf ini menjadi sebuah amalan ibadah yang sangat spesial di mata Allah. Di dalamnya kita memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah, dan bermuhasabah akan dosa-dosa serta kehidupan kita yang akan kita pertanggungjawabkan di mata Allah di hari kiamat kelak. Amalan ibadah yang lain yakni tarawih. Tarawih adalah qiyam Ramadan atau sholat sunnah yang biasanya kita laksanakan setelah sholat isya. Ada yang berjumlah 8, ada yang berjumlah 20, di mana dengan tarawih ini kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak sholat sunnah Ramadan yang biasanya disebut tarawih. Kemudian yang ketiga yakni menghidupkan malam Lailatul Qadar atau malam yang biasanya kita cari, malam istimewa tersebut di 10 hari terakhir, dengan beriktikaf di masjid, dengan bertadarus Al-Quran, dan berzikir bersama-sama, dan lain-lain. Nah, pada bulan ini umat Islam sangat dianjurkan melakukan ibadah-ibadah sunnah, karena semua pahala ibadah sekecil apapun akan dilipat gandakan. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dalam sebuah hadis dan dalam beberapa riwayat, Nabi menyatakan bahwa amalan wajib di bulan suci ini akan dilipat gandakan 60 kali atau 70 kali. Kemudian amalan sunnah pahalanya akan dilipat gandakan sehingga menyamai amalan wajib.
Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena percaya kepada Allah dan hanya mengharap ridha Allah, maka akan diampuni semua dosa yang dilakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sungguh berkah Ramadan ini menyapa kita. Jadi sangat rugi apabila kita hanya melewatkan Ramadan ini begitu saja tanpa memperbanyak amalan-amalan yang disyariatkan Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi seyogyanya kita mengisi Ramadan ini tidak hanya dengan puasa saja, tapi juga dengan amalan-amalan lain yang dengannya kita berharap ini dapat menjadi bekal kita di akhirat kelak. Kemudian ada amalan ibadah yang lain di Ramadan ini, diantaranya membaca Al-Quran, baik itu bertadarus bersama-sama di masjid, di musola, ataupun membaca secara sendirian, bertilawah di rumah. Kemudian memperbanyak sedekah. Bulan ini memang selain bulan puasa, bulan Ramadan merupakan bulan sedekah sekaligus bulan Al-Quran, di mana seyogyanya kita memperbanyak sedekah di bulan ini, terutama untuk keluarga, kerabat, dan tetangga, serta orang-orang yang tidak mampu, fuqara wal masakin dan lain-lain. Kemudian ibadah yang lain yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan ini umroh. Sayangnya pada setahun ini umroh ditutup oleh pemerintah Saudi Arabia, sekali lagi karena mengantisipasi menyebarnya virus COVID-19. Saya kira perlu kita maklumi bersama bahwa pemerintah Saudi pun mengantisipasi jangan sampai negaranya tidak aman gara-gara mendatangkan atau mempersilahkan para mu'tamirin atau jamaah umroh datang ke negara tersebut. Ibadah yang lain yang dapat kita perbanyak di bulan ini adalah memperbanyak istighfar, bertaubat, berdakwah, dan lain-lain. Membaca salawat, berzikir, dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Semua amalan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita semuanya dengan pendahuluan pemaparan ini kita tergerak untuk memperbanyak amalan di bulan suci ini. Tidak hanya menyambut Ramadan dengan berkata marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, tapi juga kita siapkan hati kita, mental kita, dan jiwa kita. Tidak hanya berpuasa saja di bulan suci ini, tetapi juga memperbanyak amalan yang lain, sholat sunat, sholat duha, kemudian tadarus, kemudian amalan-amalan ibadah yang lain, membantu orang tua di rumah, atau melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat, bersih-bersih, kerja bakti, dan lain-lain. Saya kira semua itu merupakan ibadah yang akan diganjar oleh Allah dan akan dilipat gandakan pahalanya di bulan yang penuh berkah ini. Baik, saya kira itu sebagai pendahuluan untuk materi pertama ini. Semoga Ramadan ini menjadikan kita lebih baik, lebih banyak beramal, dan lebih saleh dan salihah, sehingga keluar dari Ramadan nanti di saat Idul Fitri betul-betul dosa kita terhapuskan, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang berpuasa dan berharap ridha Allah, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosanya. Semoga kita termasuk di antara yang hamba-hamba yang mendapatkan ampunan Allah dan keberkahan bulan Ramadan yang suci ini. Saya kira itu kita akan lanjutkan nanti di video-video materi selanjutnya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.